Salam damai sejahtera bagi kita di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan selalu meneguhkan dan menguatkan kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Beginilah isinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah bisa menyembah Tuhan tanpa perantara hal apapun di muka bumi ini, selain hanya menyebut nama Yesus Kristus saja. Kita bersyukur juga kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah ini bukanlah Allah yang diam saja, tetapi Allah yang selalu bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia terhadap kehidupan kita. Berbicara tentang kesetiaan ini adalah suatu hal yang bisa kita katakan bersifat karakter. Kesetiaan dalam karakter atau karakter yang setia itu adalah Yesus. Kita mendapat panutan yang indah dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang setia dan menyembah kepada Tuhan itu hanya melalui Kristus. Tidak ada satu figur apapun yang bisa setia lebih daripada Yesus Kristus. Maka dari itu kita akan lihat dari isi firman ini bahwa di sini dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang berarti saat-saat seperti ini di mana kita melihat banyak kesusahan atas setiap bangsa di muka bumi ini. Orang banyak di jalan memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguh-sungguhannya oleh karena ketakutan. Sesungguhnya penyembahan itu sangat indah untuk kita lantunkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi penyembahan juga bisa menguatkan kita dalam ketakutan. Contoh sama seperti Raja Daud dalam beberapa mazmurnya itu, Raja Daud sedang mengalami kesusahan yang sangat berat sekali. Tetapi Daud selalu mendapatkan solusi dan jalan untuk menempuh kehidupannya oleh karena dia menjadi penyembah Allah yang sejati. Untuk itu kita semua haruslah menjadi penyembah yang sejati. Masalah harus tetap ada dalam kehidupan kita. Tanpa ada masalah, maka kehidupan kita sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Tetapi dengan ada masalah, hadapilah masalah itu bersama Kristus. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk itu umat Tuhan yang terkasih, semua para pemirsa, kita bersyukur kalau dari firman Tuhan meneguhkan kita harus menjadi penyembah-penyembah karena kehendak Bapa sendiri. Bukan karena kehendak kita, tetapi kita harus jadi penyembah Tuhan oleh karena kehendak Bapa sendiri. Kenapa hanya karena kehendak Bapa sendiri? Karena Bapa tahu setiap kebutuhan kita. Bapa tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapa sangat mengasihi kita dan kasihnya sungguh setia dan teruji atas setiap kehidupan kita semua. Asalkan kita mau. Banyak sekali kesaksian, pertobatan, itu semua oleh karena kehendak Bapa Surgawi. Untuk itu dalam permasalahan yang terjadi pada saat ini, janganlah bilang ini menyalahkan si A atau menyalahkan si B. Tapi kita lihat, sekiranya ini adalah kehendak Bapa, maka Bapa sendiri yang akan melepaskan kita sendiri. Karena untuk itu hidup harus teruji. Hidup harus teruji dan penyembahan pun harus teruji. Penyembahan kepada Tuhan akan menimbulkan karakter Kristus terhadap diri kita sendiri. Penyembahan itu seperti apa? Lakukanlah kasih itu. Lakukanlah kebersamaan di dalam kemuliaan Tuhan untuk melayani satu dengan yang lain, untuk mendoakan satu dengan yang lain. Kalau kita bisa memberi lebih, kenapa tidak? Itu adalah suatu arti daripada kasih, di mana semuanya bertujuan untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Maka dari itu kita bersyukur kepada Tuhan dalam renungan singkat ini. Kita harus bermegah di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya satu, Dia adalah Yesus yang beserta kita hingga pada saat ini. Kita tahu juga Dia Tuhan yang sanggup membuat mukjizat untuk mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Kita juga mengucap syukur sebab Tuhan itu tidak pernah terlewat untuk memperhatikan kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sembahlah Dia, maka engkau akan melihat kemuliaannya. Sembahlah Dia, maka hidupmu akan tenang. Sembahlah Dia, maka jiwamu akan bersorak-sorai bersukacita bersama dengan Dia.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah renungan singkat dari saya, kiranya memberkati kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita.